Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar dasar bagaimana kita menyalakan mesin CNC. Jadi kalau CNC dasar pastinya perlu tutorial ataupun cara menyalakannya seperti apa. Yang pertama kita pastikan sumber listriknya nyala dulu. Jadi kita ke panel box dulu. Panel box kita butuhnya kabel yang ini, kita pastikan panel boxnya naik. Oke, ini udah naik, selesai. Kita lanjut ke ujung sana. Kita cek kabelnya sampai sini listriknya. Jadi dari panel box tadi dia keluar ke sini ke 3 pasang, ini 2 pasang. Kita pakai 2 pasang karena CNC-nya ini CNC 2 pasang. Kita pakai listrik yang tengah mungkin. Jadi sumbernya udah, sekarang kita akan menuju ke mesin. Mesin yang akan kita gunakan adalah mesin CNC yang jelas serba digital. Kita coba buka di sini. Jadi yang nanti colokkan sana, kabelnya menjurus ke sini, muaranya di sini. Untuk powernya pada akhirnya harus kita tancepin. Oke, setelah kita tancepin, kita ke mesin. Kontrol mesin untuk power on-nya ada di bawah. Nah, bagian yang kuning ini kita coba nyalakan. Nah, oke, dia ada proses nyala. Jadi bagian yang kuning ini kita putar. Kalau ada proses nyala, seperti ini tampilannya. Kita pasti nyalakan main power on-nya. Kalau biasanya langsung pencet ceklek nyala, tapi kita buat lebih aman, lebih safe, lebih awet ke benda. 1, 2, 3 detik paling enggak. Begitu juga setelah power on udah nyala, kita lanjut ke bagian layar. Kita nyalakan juga sama. 1, 2, 3. Jadi yang perlu dipahami nanti ada 3 jenis tahapan. Yang pertama adalah menyalakan. Berikut juga nanti untuk proses mematikannya. Kedua, setting nol mesin. Setelah setting nol mesin, setting nol benda. Setelah itu baru eksekusi program. Atau kalau mau dibuat lebih rinci lagi, kita buat 5 berurutan. Yang pertama kita nyalakan, proses nyalakan on. Setelah itu setting mesin. Ini referensi poin yang pertama. Setelah itu setting nol benda. Setelah setting nol benda, kita langsung masuk program dan kita eksekusi program. Ini yang keempat, eksekusi program. Setelah itu yang kelima, yang terakhir adalah mematikan program. Jadi kita akan coba perlambat. Cara ngomong saya mungkin yang biar lebih mudah dipahami. Saya review lagi ya. Yang pertama adalah nyalakan mesin. Kedua, setting nol mesin, nolnya mesin. Yang ketiga, nol benda kerja, nolnya benda kerja. Terus yang keempat, eksekusi program. Yang kelima, mematikan mesin. Oke, ini sudah kita nyalakan. Berarti tahap pertama tadi kita udah nyalakan. Emergency kita buka, udah buka semua. Kita masuk yang kedua, setting nol mesin. Setting nol mesin, triknya seperti ini. Kita tombol referensi poin, kita gerakkan sumbu Z plus, Z min. Z dulu. Kenapa enggak X atau Y? Karena Z itu pahat. Ada pahat. Jadi kalau dia harus naik dulu. Misal ini benda, ragum ataupun bagian yang lain, kalau pahatnya ada di bawah sini, dia langsung X, Y ke kiri kanan, dia pasti akan natap dan akan patah. Sehingga mau enggak mau harus Z terlebih dahulu naik. Jadi kita ketik Z. Ini tanda seperti ini, axis speed of rate is 0. Berarti kecepatan sumbunya ini 0. Berarti tidak mau jalan. Jadi kita akan putar bagian ininya. Ini kita akan putar. Nah, cermati di layar dia berjalan. Dia berjalan sampai nantinya ini posisi grafisnya. Tapi kalau benda dia benar-benar berjalan. Bergerak. Oke? Sampai menghitam seperti ini. Jadi ini setting nolnya mesin. Ini Z-nya udah ke setting 0. Selanjutnya Y dan X-nya kita pencet. Ini kita bisa gerakkan sampai menghitam. Kecepatannya bisa kita atur di axis rapidnya. Mesinnya juga berjalan.
Oke, cukup, semua udah menghitam. Langkahnya untuk yang kedua ini tadi adalah setting nol mesin. Setting nol mesin udah kita gerakkan ke nol mesinnya, tapi konfigurasi di dalam belum kita atur. Maka kita ingat betul, kita klik offset. Setelah itu work offset. Setelah itu kita inputkan poin 91 poin, 25 poin, min 56 di XYZ-nya. Itu kita nolkan semua sehingga mesin mengkondisi sesuai nolnya mesin. Caranya kita klik 0 input, dia berubah. Lanjut, kita klik 0, kita geser dulu, gesernya pakai panah ini. Kita geser ke Y-nya kita perlu 0, kita input. Sudah oke, kita geser. Kita 0, kita input. Sudah 0 semua. Baik, sudah cukup. Kembali ke mesin. Kita klik mesin, kembali. Tampilannya depan seperti ini. Ini tahapan yang kedua, nyalakan mesin. Pertama, kedua adalah setting 0 mesin. Kita lanjut ke setting 0 benda kerja. Setting 0 benda kerja. Kita coba setting 0 benda kerja. Caranya kita klik hand wheel ini. Hand wheel kita pencet yang gambarnya drive itu atau setir, sehingga kita bisa jalankan menggunakan remote. Remote-nya ini ada banyak tombolnya. Posisi off, X, Y, Z atau sumbu yang kita inginkan apa? X, Y, Z. Kalau tidak digunakan kita off kan, jangan lupa. Ini percepatannya, putaran ini dikalikan 1 kali, kali 10 kali atau 100 kali. Karena ini kita butuhnya cepat, geraknya kita perlu ke X ke sana. Kita ke mesin, kita gerakkan 100 kali biar cepat. Oke pemirsa, ini kita lihat yang ada di wadah CNC-nya, pahatnya belum kepasang karena ini masih simulator. Paling enggak pahami dulu, setelah ini baru nanti kita di video berikutnya kita akan buat dengan proses penyayatan. Yang penting jelas kita bisa setting 0 benda dulu. Seperti ini, kita intinya ibaratnya benda kita itu ini, pahat kita seolah berputar di sini. Posisi 0 benda yang kita inginkan di mana? Di ujung sini kah, di tengah sini kah, ujung pojok 4 sisi ini, di 4 sisi sini nanti, atau di sini. Jadi sebentar, saya ambilkan contoh barangnya. Cuman kalau pahat memang enggak kita pasang. Jadi kita akan pastikan nolnya ini ada di tengah sini, misal ya, dengan remote yang tadi kita gunakan. Jadi kita atur aja nanti kita mau gerak kemana. Gitu. Jadi kita sesuaikan kebutuhannya. Gitu. Ini kita kalau ada pahatnya kita asumsikan ini sudah 0. Sehingga kita udah setting manualnya. Sehingga seperti yang saat tadi, setelah setting manualnya pada posisi mesin, kita harus atur konfigurasi di dalam. Sebelum atur setting konfigurasi di dalam, jangan lupa ini kita off kan. Ini kita 1 kali kan, ini off. Dah, jadi tidak berfungsi. Dia mau gerak kayak apapun dia tidak masalah. Karena akan resiko kalau udah posisi pahat ke setting, kita kegeser ini. Ini kegeser akan jadi bahaya. Sehingga mesti kita nolkan dulu. Jadi kalau kegeser kesentuh tidak masalah. Baik, kali ini kembali ke sini kita atur konfigurasinya. Ingat kita tadi ada 5 tahapan. Yang pertama nyalakan, kedua adalah setting nolnya mesin, yang ini adalah yang ketiga setting nolnya benda. Nolnya benda udah kita tentukan tadi. Nolnya benda kita asumsikan itu posisi nolnya benda pahat terhadap benda. Selanjutnya kita setting konfigurasinya, nol benda pada mesin dikonfigurasi. Kita masuk lagi di offset, persis seperti tadi. Di offset, kita klik offset, lanjut ke work offset. Oke. Setelah ini kita masukkan poinnya ada berapa? 115.4, 48.7, min 40.9. Kita masukkan karena ini X, Y, Z. Kita masukkan di bagian X, Y, Z-nya.
Kita coba ya. 115.4 input. Kita geser, gesernya pakai panah biasa. Kita masuk ke Y, Y-nya berapa? 48.7. 48.7. Kita input. Oke, lanjut Y-nya, Z-nya berapa? Min 40. Nah, ini min 40 kita klik juga min. Sorry, tadi belum saya geser. Kalau seperti ini delete aja atau backspace. Backspace kalau salah. Salah backspace, kalau delete untuk hapus satu folder. Kalau backspace hanya satu karakter pada mesin. Kita tulis lagi ya untuk yang Y ya, 48.7. 48.7 input. Terus kita geser lagi, jangan sampai lupa. Kita geser ke Z. Z-nya min 40. Min 40.9. Kita input. Ya, sudah seperti ini. Posisinya langsung 0. Jadi nolnya mesin tadi mengikat karena konfigurasi sudah kita atur sesuai nolnya benda. Nolnya mesin ngikut ke nolnya benda, sehingga ketika kita mau nyayat, program akan memulai 0 seperti yang kita tadi tunjuk di sana waktu kita gerakkan. Nah, seperti ini. Itu berarti nolnya mesin. Nolnya mesin sudah ngikuti nolnya benda yang sudah kita tentukan seperti ini tadi. Sekarang langkah yang keempat. Ingat, tadi kita 5 nyalakan, setting 0 benda, 0 mesin. Setelah itu setting 0 benda. Setelah itu eksekusi program. Kita sudah selesai setting 0 benda. Selanjutnya kita masuk program. Masuk program, kita kembali ke mesin dulu. Setelah kita kembali ke mesin, kita masuk ke program. Kita cek di program manager. Kita cek di program manager mana yang akan kita gerakkan. Itu udah banyak program yang udah kita buat. Kalau mau buat baru, kita tinggal klik new. Kita masukkan kode manual. Tapi kalau teman-teman di sini sudah punya buat program pakai basis notepad ataupun ekstrakan dari inventor program gambarnya mesin, teman-teman bisa save di save di drive atau di flash disk atau hard disk. Nanti tancepin USB-nya ke sini, langsung terintegrasi. Dan tombol transfernya ada di NC atau USB. Kalau teman-teman nantinya minat semua, kita akan coba buat fitur tutorial ngambil program dari NC ataupun USB ataupun sebaliknya. Jadi seperti itu. Oke, misal kita mau jalankan programnya Arifin CNC ya, Arifin CNC. Udah, kita buka ini dengan klik program. Ini kan tadi di program manager, kita klik program. Ini udah programnya. Ini bagian programnya. Ya, program. Nah, kita langsung udah muncul kodenya. Kodenya oke, kalau udah oke langsung kita execute. Jadi kalau ini tidak bisa dipencet ya. Perlu diperhatikan pencetannya di sini ya. Yang penting ini execute, ini renumber, search, mark on dan lainnya. Oke, kita execute. Sebelum di execute, pastikan semuanya masih 0 dulu. 0 dulu. Ini 0, ini 0. Oke, kita execute. Kita execute. Ini bagian bawahnya. Ini tidak akan jalan karena tidak akan belum kita buka. Jadi ini di cycle start, execute, cycle start. Dia hijau, posisi jalan. Harusnya. Kenapa dia tidak jalan? Kita lihat perintahnya di layar. Minimalisir biar enggak agak jauh biar enggak agak. Oke, ini feed rate-nya override. 0, berarti override ini tadi di awal tadi itu berarti belum kebuka. Itu kita buka perlahan. Itu mesin pasti berjalan. Dan ini codingnya akan jalan sesuai perintah yang kita udah ketikkan tadi. Terus berjalan. Beriringan itu juga cermati pada mesinnya, dia juga akan berjalan. Oke, mungkin bisa di-shoot agak jauh sehingga bisa ditampilkan layarnya berjalan sesuai coding yang dibuat, mesinnya pun juga berjalan sesuai yang dikendalikan oleh program. Jadi kalau diputar agak mungkin cepat, dia akan kebaca seperti ini. Gerak. Ini lebih aman untuk tutorial video seperti ini karena tidak ada pahatnya. Tapi memang perlu satu waktu yang ada pahatnya untuk memastikan kalau memang mesin ini berjalan dan bisa memproduksi. Baik, kita sudah masuk tahapan keempat. Saya percepat saja, atau ini nunggu selesai. Nunggu selesai, kita asumsikan selesai. Misal ini udah selesai ya. Ini M30 bentar lagi selesai nih. Tinggal 2 program lagi. Udah 2 program 30. Nah, udah selesai tandanya kuning.
Ini harusnya pahatnya udah kotor dengan bram. Harusnya dia kotor dengan bram. Tapi kan udah pahatnya aman. Terus juga harusnya produknya udah jadi. Tapi karena ini tutorial kita main bersih, paling enggak tahu program bagaimana dijalankan. Kita masuk yang kelima. Menyalakan setting nol benda. Dinyalakan setting nol mesin, setting nol benda, jalankan program. Yang terakhir adalah matikan. Kalau matikan, pastikan semua kembali ke fitur mesin. Nah, kita pencet program mesin. Udah kembali ke mesin. Oke, tampilan depannya mesin seperti ini. Terus ini rapidnya kita matikan semua. Tadi jalan gini kita matikan. Terus jangan lupa dimatikan emergensinya. Matikan emergency stop. Setelah itu kita matikan juga powernya. Jangan lupa itu juga tidak langsung mati, tapi 3 detik itu biar aman atau awet lah untuk hardware kita. 1, 2, 3. Begitu juga untuk yang bagian sini tadi udah mati itu 2, 3 sudah mati. Dia akan mati staffelnya. Lanjut yang bagian bawah kita matikan. Ini indikatornya, ini saklarnya kita matikan. Baik, terus saklar powernya kita langsung bisa cabut. Ya ini tadi power, input powernya sudah kita matikan. Nah, kira-kira itu. Terima kasih untuk video yang kali ini. Sementara sampai sekian, pada akhirnya nanti kita akan berlanjut sampai program-program selanjutnya. Kalau memang video ini bermanfaat, saya dapat dukungan, dapat kesempatan ke depan, saya akan buat video-video yang lebih interaktif dan tentu dengan perangkat-perangkat yang lebih memadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.